Kritik dan kecaman terhadap kekejaman praktek kolonialisme bangsa Belanda di Nusantara dalam lintasan sejarah pernah muncul dalam beragam bentuk serta dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan bangsa Belanda sendiri. Salah satu kritik tajam yang terkenal disuarakan oleh Multatuli, nama pena dari Edward Dewes Dekker dalam novel monumentalnya yang terbit tahun 1860, Max Havelaar. Novel Max Havelaar yang ditulis Multatuli tercatat dalam sejarah sebagai buku pertama yang dengan tajam menelanjangi kekejaman dan kemunafikan praktek kolonialisme di Nusantara semasa kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Sastrawan Pramudia Ananta Tur dalam artikelnya di koran New York Times pada 18 April 1999 menulis bahwa novel Max Havelaar berperan besar dalam membuka pandangan banyak pihak terhadap berbagai penindasan dalam praktek kolonialisme. Karena peran besarnya ini, menurut Pramudia, novel Max Havelaar pantas disebut sebagai buku yang membunuh kolonialisme. Seorang politikus tidak mengenal Multatuli, praktis tidak mengenal humanitas secara modern. Dan politikus tidak mengenal Multatuli bisa menjadi politikus kejam. Pertama, dia tidak kenal sejarah Indonesia. Dua, tidak mengenal humanisme secara modern. Buku Max Havelaar ditulis Edward Dewes Dekker, nama asli Multatuli, di sebuah losmen murah di Belgia selama sekitar 1 bulan pada tahun 1859. Buku ini ditulis Dewes Dekker 4 tahun setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai asisten residen di Lebak, Banten, Hindia Belanda. Meski berbentuk roman, Max Havelaar dinilai banyak pihak mampu melukiskan dengan kuat berbagai penindasan yang dialami masyarakat Lebak, Banten akibat belenggu praktek kolonialisme yang berkelindan dengan sistem feodalisme lokal. Belanda harus melakukan itu karena jumlahnya sangat sedikit. Semua alat, semua teori yang bisa memperkuat kedudukan mereka akan dimanfaatkan. Jangan lupa sampai tahun 45 pun yang terusir dari Indonesia itu nggak 10.000 orang Belanda. 10.000 orang Belanda pada tahun 45 harus mengontrol 60 juta bangsa Indonesia. Bagaimana caranya? Ya harus cari cara-cara yang gampang. Jangan lupa kita pun akan melakukan hal yang sama. Sama seperti sekarang kalau mau menelikung orang, cari aja yang paling dalam tanda petik dungu lah. Dan dia memanfaatkan feodalisme, memanfaatkan kedunguan masyarakat. Anak judul dari buku Max Havelaar ini adalah perdagangan kopi, gitu ya. Jadi juga ingin diperlihatkan bagaimana satu produk komoditi global, gitu ya, itu dihasilkan ya melalui cara yang sangat-sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang abad ke-19 di Eropa sedang menjamur. Tiba-tiba novel ini muncul untuk memperlihatkan gitu bahwa Eropa ini sebetulnya bisa manusiawi seperti itu ya karena ada penderitaan di dunia ketiga dan memperjelas sistem kolonial yang sebetulnya berdiri atas prinsip yang sangat sederhana gitu ya. Kemakmuran sebagian dihasilkan dari penindasan yang lain gitu. Jadi buku Max Havelaar saya kira membuat semacam terobosan di dalam analisisnya ketika mengaitkan antara kolonialisme dan feodalisme. Tokoh utama dalam novel Max Havelaar, yakni Max Havelaar, tidak lain merupakan alter ego dari sosok penulisnya, Edward Dewes Dekker, yang pernah menjabat sebagai asisten residen di Lebak, Banten selama 84 hari pada tahun 1956. Ya, Multatuli atau Edward Dewes Dekker pernah menempati bangunan yang ada di dekat kita ini pada 21 Januari 1856 sampai 4 April 1856, hanya sekitar 84 hari saja. Nah,
dia juga berkantor di sini. Jadi dia ketika siang hari memeriksa berkas-berkas di rumah ini, malam harinya dia menulis di sini. Saya tidak akan bicara. Dalam novel Max Havelaar, dikisahkan bahwa Havelaar yang baru ditugaskan menjabat asisten residen baru di Lebak, Banten pada tahun 1850-an sangat terkejut karena melihat kehidupan rakyat Bumi Putra di wilayah kerjanya sangat menderita. Havelaar melihat rakyat bukan hanya menderita karena menjadi sasaran eksploitasi pemerintah kolonial lewat praktek sistem tanam paksa, namun juga kerap menjadi korban penindasan sewenang-wenang penguasa feodal pribumi yang dimanfaatkan pemerintah kolonial Belanda untuk mendukung kekuasaan mereka. Havelaar misalnya dilukiskan sangat murka dengan praktek penindasan, korupsi, dan perampasan harta benda yang dilakukan Adipati Lebak dan para pembantunya terhadap rakyat. Konflik itu mulai terjadi ketika bupati ini mau menerima tamu saudaranya atau besan kalau tidak salah itu dari Cianjur. Ketika dia mau menerima rombongan keluarga familinya ini, itu dipersiapkanlah pesta yang sangat besar. Rakyat dikerahkan untuk bekerja dan tidak dibayar. Nah, di sini timbullah perselisihan pendapat. Bagi si Multatuli ini satu penindasan, masa orang nggak dibayar. Yang kedua, dari laporan-laporan dia menemukan fakta tentang adanya perampasan harta milik rakyat. Douws Dekker datang ke Lebak sebagai asisten residen pada awal dari 1850-an. Dia dengan cepat bisa tercium bahwa ada satu bau yang tidak sedap dari korupsi yang berakar, dan dia mulai mengincar siapa adalah sasaran. Dan sasaran bagi dia adalah Bupati Sepuh dengan keluarga yang merajalela di Banten, dan khususnya dengan menantu yang menjadi Wiranata-Kusuma. Havelaar yang prihatin dengan penderitaan rakyat Lebak kemudian melaporkan berbagai praktek korupsi dan penindasan rakyat yang dilakukan Adipati Lebak beserta kerabat dan para pembantunya kepada kepala polisi setempat dan pejabat atasannya. Namun laporan Havelaar tidak pernah ditindaklanjuti. Havelaar yang geram dengan kondisi ini kemudian melaporkan langsung penindasan yang dialami rakyat Lebak kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Bogor. Namun, laporan Havelaar ini juga tidak kunjung ditanggapi. Ketika kasus ini terjadi, ketika dia konflik dengan bupati, dia sebetulnya melaporkan ke Residen Banten, Bres van Kempen. Tapi laporannya ditolak. Laporannya itu nggak dihiraukan sama si residen ini. Si residen ini lebih cenderung membela bupati. Jadi dia nggak mau pro sama si Multatuli. Dia punya wewenang untuk memperingati, tapi Belanda takut seumpamanya mereka mengusir Bupati Sepuh, tiang dari kekuasaan mereka di daerah akan diancam. Mungkin ada pemberontakan yang akan dibuat oleh Bupati Sepuh dan antek-antek di Banten. Yang mereka mau satu hidup yang tenang. Dan hidup tenang tidak bisa seumpamanya mereka membuat kebijakan bahwa semua sistem korupsi akan dikikis. Ini kolonialisme adalah satu sistem yang sangat parasitical, ya, parasites. Karena muak dan marah dengan kemunafikan serta penindasan yang dilakukan bangsanya terhadap rakyat pribumi Hindia Belanda, Max Havelaar memutuskan berhenti dari pekerjaannya sebagai pejabat sipil Hindia Belanda. Ia kemudian kembali ke Belanda dan menuangkan rasa frustasinya dengan menulis. Buku ini mengetuk Belanda, menimbulkan hati nurani mereka bahwa mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan kekejian, dan mereka memperbaikinya. Meski dihadirkan sebagai kisah fiksi dalam bentuk roman
Dengan penggambaran kisahnya yang realistis dan pesan anti penindasannya yang kuat, buku Max Havelaar langsung membuat gempar ketika diterbitkan pertama kali pada tahun 1860. Buku ini dicetak 1.200 eksemplar tahun 1860. Jadi 158 tahun yang lalu ya. Itu harganya 4 gulden. Yang mahal sekali untuk itu. Tapi habis. Buku ini mengetuk Belanda. Menimbulkan hati nurani mereka bahwa mereka melakukan kesalahan. Mereka melakukan kekejian. Dan mereka memperbaikinya. Jadi sebelum mengetuk hati bangsa Indonesia, buku ini mengetuk hati Belanda dulu. Ya, katanya waktu dipublikasikan tahun 1860 dalam bahasa Belanda, in rilling door het land, ya, in rilling door het land. Jadi ada semacam getaran listrik yang bisa terasa di semua seantero negeri Belanda, ya. Jadi ini menggemparkan, ini publikasi menggemparkan. Dan sebenarnya itu mengalir muncul pada waktu ada semacam kritik kepada Kulturstelsel, tanaman paksa, dan pada akhirnya mengakibatkan kebijakan liberal, jadi kapital swasta bisa masuk dan lain-lain. Jadi ini salah satu tampang kepada muka Hindia Belanda dengan mengambil contoh dari Banten sebagai contoh yang paling buruk dari kong kali kong antara Hindia Belanda dan pembesar lokal. Di negeri Belanda, novel Max Havelaar dengan cepat membuat gerah kalangan konservatif yang mendukung kolonialisme. Namun, di kalangan kaum liberal, kehadiran buku ini tidak hanya disambut baik, namun juga mengilhami mereka untuk mendesak pemerintah Belanda agar memperlakukan rakyat pribumi di Hindia Belanda secara lebih baik. Desakan kaum liberal ini belakangan bahkan berhasil memaksa pemerintah kolonial menjalankan politik etis atau politik balas budi kepada rakyat Hindia Belanda. Salah satu yang kita harus catat adalah reaksi dari kemudian ya beberapa tahun kemudian reaksi dari kaum liberal di Belanda lah, yang menganggap wah kita sudah berhutang banyak nih sama rakyat Jawa gitu. Kita sudah banyak melakukan sesuatu, kita sudah mendapatkan sesuatu dari rakyat Jawa, tapi kita nggak berbuat apa-apa untuk mereka gitu. Yang kemudian bergulir menjadi politik etis tadi sebagai salah satu peristiwa sejarah yang dipicu salah satunya oleh penerbitan roman ini. Politik etis itu salah satu yang dipengaruhi. Van de Venter, orang yang pertama kali mengusulkan politik balas budi dan kemudian menjadi politik etis, itu salah seorang pengikut atau pengagum Multatuli. Selain Van de Venter ada tokoh-tokoh lain di Hindia Belanda. Politik etis ini kan irigasi, edukasi, dan imigrasi. Satu, dia ingin meningkatkan kualitas pendidikan bagi kalangan pribumi. Dua, dia ingin menciptakan kualitas pembangunan infrastruktur lah kira-kira ya kalau sekarang, infrastruktur dengan membuat pengairan, irigasi itu. Yang ketiga, dia ingin juga melakukan perbaikan dalam bidang kependudukan dengan cara membagi jumlah penduduk yang padat itu ya, emigrasi dipergi ke beberapa tempat dibagi supaya ada pemerataan kesejahteraan. Buku ini adalah memang Pramudia benar ini menjadi mengeksekusikan menjadi tanda-tanda bahwa sistem kolonial Belanda tidak akan bakal lama. Sebab ini memunculkan sistem etis. Dan sistem etis adalah bahwa kita tidak hanya di sini untuk meraih untung, tapi untuk membuat baik. Dan salah satu segi dari membuat baik adalah untuk membayar kembali sedikit dari untung yang kita memperoleh dari koloni. Membayar kembali dengan mendidik, dengan membuat infrastruktur yang pribumi bisa memakai, dan membuat sekolah
dan membuat universitas dan membuat satu masyarakat modern. Tapi masyarakat modern tidak bisa hanya orang pikir dalam garis satu. Mereka akan pikir mengenai bagaimana tidak adil. Lewat politik etis yang salah satunya berbentuk pemberian kesempatan bersekolah bagi kaum bumi putra, di kemudian hari lahir kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Hal yang pada akhirnya justru menjadi bumerang bagi kekuasaan kolonial Belanda sendiri. Karena dari kalangan kaum terpelajar inilah lahir sejumlah aktivis pergerakan kebangsaan yang berupaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari pendidikan modern yang diterapkan, yang mengalih kepada satu sekolah, satu college untuk kedokteran, muncul ujung tombak dari orang yang berpikir seperti Dr. Cipta Mangunkusumo, Dr. Sutomo, dan lain-lain yang mulai bertanya, apakah kita terus-menerus akan membiarkan Belanda seperti ini? Waktu 1913, Ki Hajar Dewantoro menulis satu artikel, Als ik eens in Nederland was. Sumpamanya saya untuk kali ini menjadi seorang Belanda, saya tidak akan merayakan 100 tahun merdeka dari Prancis, sebab saya sendiri membuat terpuruk negara ini dengan menjalankan seperti koloni. Ya? Jadi mulai ada pertanyaan, sumpamanya ada pendidikan, sumpamanya ada orang yang bisa pikir, orang yang bisa lihat, bisa membuka mata, bisa membuka mulut, bisa menulis dengan tajam. Itu sudah tanda bahwa sistem kolonial sudah akan habis. Tidak ada pilihan bagi Belanda. Mereka harus mendidik orang pribumi untuk menjadi guru sekolah, untuk menjadi lawyer, untuk menjadi dokter, untuk menjadi wartawan, untuk menjadi pengajar di universitas atau di sekolah untuk pertanian di Bogor. Ya? Dan dengan mengajar, dengan memformasikan satu kader, mereka juga menggalikan lubang di mana mereka akan terkubur. Tak hanya mengilhami lahirnya politik etis, berpuluh tahun setelah penerbitan perdananya, isi buku Max Havelaar belakangan juga ikut mempesona dan menjejakkan ilham pada sejumlah tokoh pergerakan kebangsaan, dari Kartini hingga Soekarno. Buku ini kayak bola salju yang kecil, yang menggelinding semakin besar menjadi gerakan politik. Buku ini setelah terbit, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, tapi juga diterbitkan utamanya di dalam bahasa Belanda sebagai bahasa ibu si Multatuli atau Douwe Dekker, dan juga dibaca oleh tokoh-tokoh yang ada di Indonesia waktu itu. Soekarno membacanya. Paling mudah untuk melacak bacaan Soekarno terhadap Multatuli lewat pidato dia, Indonesia Menggugat di Bandung 1930. Di situ dikutip beberapa kata-kata Multatuli, ya kan. Misalkan Soekarno mengatakan perumpamaan penindasan atau penghisapan imperialisme atau kolonialisme Belanda terhadap Indonesia itu seperti, kata dia mengutip Multatuli, seperti dadanya orang Jawa itu menancap pipa. Ada pipa, pipa ini terhubungkan dengan pipa-pipa lain yang induknya itu di Eropa sana, di Belanda sana. Jadi keadaan orang-orang Jawa itu dihisap. Di luar Hindia Belanda, buku Max Havelaar yang diterjemahkan dalam puluhan bahasa di luar bahasa Belanda juga dikagumi sejumlah tokoh dunia, dari bapak bangsa Filipina, Jose Rizal, hingga pencetus revolusi Bolshevik di Rusia, Vladimir Lenin. Menulis Saija dan Anida, saya kira itu cerita yang luar biasa ya. Untuk pertama kalinya ya, rakyat itu yang jelata itu ya diangkat di dalam bentuk fiksi.
Novel Max Havelaar yang memiliki judul lengkap Max Havelaar atau Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda ditulis Multatuli atau Edward Douws Dekker dengan memasukkan karakter dan pengalaman hidupnya sebagai tokoh dan jalan utama kisah novel ini. Karena itu, meski bercorak fiksi, isi novel ini tak ubahnya merupakan aspirasi dan emosi Douws Dekker, terutama aspirasi dan kecamannya terhadap beragam penindasan yang terjadi dalam praktek kolonialisme di Hindia Belanda. Praktek penghisapan yang hanya menguntungkan bangsa Belanda dan para penguasa feodal pribumi yang mereka manfaatkan untuk mendukung kekuasaan kolonial. Ada istilah kan, ketika jurnalisme dibungkam, karya sastra yang akan bicara. Jadi ketika fakta-fakta itu tidak pernah terungkapkan, maka dia menuliskannya dalam bentuk sastra dan itu bisa dibaca dan dinikmati semua orang. Jadi esensi dari karya sastra yang ditulis itu kan menyajikan fakta, ya kan? Bentuknya itu dia bentuk fiksi. Dia ganti nama si Carolus menjadi Slotering, dia ganti nama pejabat lain menjadi Slamering yang artinya tukang jilat apa segala macam, dia pakai nama, tapi dia berdasarkan pengalaman dia. Memang ada cerita-cerita yang mungkin dilebihkan demi drama, adegan drama gitu kan, demi dramatisasi dari cerita, tapi itu tidak menutup fakta yang sesungguhnya terjadi di Hindia Belanda. Di kalangan Bumi Putra, terutama di mata para aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, novel Max Havelaar sangat dihargai. Sebab novel ini merupakan buku pertama yang dengan jelas dan lantang membeberkan nasib buruk rakyat pribumi Hindia Belanda yang sangat tertindas dalam sistem kekuasaan kolonial. Salah satu bagian isi novel ini yang berkisah tentang nasib Malang Saijah dan Adinda, sepasang kekasih dari kalangan rakyat jelata di Lebak yang menjadi korban kesewenang-wenangan kolonialisme dan birokrasi feodal pribumi yang menopangnya, menyentuh hati banyak pembaca. Saijah. Menulis Saijah dan Adinda, saya kira itu cerita yang luar biasa ya. Untuk pertama kalinya ya, rakyat itu yang jelata itu ya diangkat di dalam bentuk fiksi ya, dan fiksi modern. Dan ini saya kira kemudian menjadi semacam ikon ya, Saijah dan Adinda ini sebagai representasi dari rakyat yang kemudian hidup di bawah sekian lapis penindasan yang ditindas sama bupatinya sendiri, kerbaunya diambil, kemudian harus lari sampai ke Lampung dan seterusnya dan seterusnya. Seorang Douws Dekker untuk bisa membuat satu lapisan gula terhadap obat yang pahit, ya. Jadi dia membuat salah satu kisah dari Saijah dan Adinda, salah satu roman yang mengandung banyak unsur autobiografi supaya gampang dibaca dan ada semacam, ya kita bisa lihat siapa diri Saijah, siapa diri Adinda. Mereka adalah sosok yang kita bisa ada identifikasi dengan mereka. Seumpamanya dia hanya menulis autobiografi, tidak mungkin akan ada Rilling-Land, tidak mungkin ada semacam listrik. Sebab orang kebanyakan di Belanda bisa baca ini dan bisa menyaksikan, ini adalah intisari dari satu sistem yang tidak adil sama sekali. Inilah ada intisari dari mengapa kita di Belanda kaya dan orang di koloni miskin. Dalam khasanah sastra dunia, Max Havelaar dianggap sebagai buku yang sangat berpengaruh, sejajar dengan buku Uncle Tom Cabin karya Harriet Baker Stowe, yang dinilai banyak pihak berperan mengilhami gerakan perlawanan terhadap perbudakan di Amerika Serikat. Meski banyak dikagumi sebagai buku yang mencerahkan dan berpengaruh, novel Max Havelaar juga mendapat banyak kritik dan cercaan. Guru besar Universitas Leiden, P.J. Veith, misalnya menilai sebagai sebuah novel, nilai sastra dalam Max Havelaar hanya embel-embel. Veith juga menilai Max Havelaar tidak bisa dianggap sebagai buku biografi karena tidak memaparkan fakta-fakta sejarah. Sementara pengamat sastra Rob Nieuwenhuis menulis bahwa Multatuli atau Edward Douws Dekker adalah pejabat yang gagal memahami struktur masyarakat tradisional di Jawa,
Sehingga protesnya terhadap pemerintah kolonial atas praktek korupsi Bupati Lebak dinilai Nguyen Hayes salah kaprah. Ya pasti ya. Pertama jelas bahwa apa yang dia tulis itu kan bertolak dari pengalaman yang nyata. Dan sebetulnya yang paling penting dari fiksi itu bukan ketaatannya dia pada realita gitu ya. Tapi kemampuan untuk menghadirkan situasi di zaman itu secara keseluruhan, secara total gitu ya. Dan itu saya kira kontribusinya yang paling besar gitu. Mengapa? Karena mungkin saja orang yang ada di dalam sistem itu mendapat potongan-potongannya saja kan. Ya, saya hidup, pokoknya bos saya ini orang yang nggak menyenangkan gitu ya. Itu aja yang saya bisa lihat gitu. Tapi kenapa si bos ini tidak menyenangkan dan kenapa saya ada dalam posisi seperti itu tidak tergambar. Novel atau roman dalam hal ini memberi konteks itu ya dengan menulis secara keseluruhan gitu, bahkan sampai ke Eropanya ya. Jadi apa Saiza dan Adinda itu penderitaannya sebetulnya memberi kontribusi pada perkembangan di Eropa, dan itu kehebatan ya dari fiksi di dalam menggambarkan sejarah gitu sebagai totalitas ya, jadi bukan sebagai potongan-potongan gitu. Dan ya untuk ukuran zaman itu ya saya kira sangat berhasil novel itu. Terlepas dari sejumlah kritik yang dialamatkan pada isi buku dan sosok penulisnya, tak dapat dipungkiri bahwa novel Max Havelaar karya Multatuli lebih dari sekedar kritik terhadap kekuasaan kolonial dalam bentuk sastra. Namun juga merupakan satir tanpa simpati terhadap suatu jenis borjuasi Belanda yang berlagak bermoral dan saleh, tapi merogoh setiap sen yang bisa mereka peras dari rakyat bumi putra. Sambil dengan seenaknya mengabaikan penderitaan rakyat pribumi di Hindia Belanda yang harus memeras keringat untuk memproduksi kekayaan bagi mereka. Dan bahwa Nun di sana, rakyat Tuan yang lebih dari 30 juta disiksa dan dihisap atas namamu. Metro TV, knowledge to elevate.